Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurahayati dari kelas 11 TKJC. Di sini saya akan mempresentasikan komponen dan peralatan WAN dan jenis enkapsulasi WAN. Sebelum ke komponen, apa sih itu WAN? Jadi, WAN atau Wide Area Network adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas, karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. Jaringan WAN sendiri yaitu jaringan area luas, yang merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar, atau dapat juga didefinisikan sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dalam dan saluran komunikasi publik. WAN juga digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal yang satu dengan yang lainnya. Komponen-komponen WAN. Yang pertama ada repeater. Repeater adalah suatu peralatan jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang akan dikirim ke komputer lain pada jarak yang jauh. Yang kedua ada hub. Sama halnya seperti repeater, hub hanya berfungsi untuk memperkuat sinyal, tetapi tidak memiliki kecerdasan untuk menentukan tujuan informasi yang dikirim. Perbedaannya dengan repeater, hub memiliki sejumlah port, sehingga disebut juga multi-port repeater. Yang ketiga ada braid. Braid adalah peralatan jaringan yang dapat membagi suatu jaringan menjadi dua segmen yang bekerja pada lapisan data link untuk mengenal alamat MAC. Braid juga memiliki tabel penerjemah secara otomatis untuk membuat daftar alamat MAC dari komputer yang berada pada jaringan. Yang keempat ada switch. Switch adalah sebuah alat jaringan yang melakukan penjembatan tak tampak atau penghubung penyekatan atau segmentation banyak jaringan dengan pengalihan berdasarkan alamat MAC. Selain itu, switch jaringan dapat digunakan sebagai penghubung komputer atau penghalang pada satu area yang terbatas. Yang kelima ada router. Router memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Oleh karena itu, router mampu meneruskan data-data ke alamat tujuan yang berada pada jaringan yang berbeda. Router juga bekerja pada lapisan network atau lapisan ketiga model OSI yang bertujuan untuk meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address. Yang keenam, switch ATM. Switch ATM menyediakan transfer data berkecepatan tinggi antara LAN dan WAN. ATM sendiri merupakan sebuah protokol standar internasional untuk jaringan cell relay. Protokol ATM ini banyak digunakan untuk memaksimalkan penggunaan media WAN berkecepatan sangat tinggi. Contohnya seperti Synchronous Optical Network atau biasa disebut dengan SONET. Yang ketujuh, multiplexer. Multiplexer merupakan transmisi gabungan beberapa sinyal melalui sebuah sirkuit yang dapat mentransfer beberapa data secara simultan atau terus-menerus. Contohnya seperti video, sound, teks, dan lain-lain. Yang kedelapan ada communication server. Communication server adalah server khusus dial in or out bagi pengguna untuk dapat melakukan dial dari lokasi remote agar dapat terhubung ke LAN. Yang kesembilan ada frame relay atau switch X25 yang berfungsi untuk menghubungkan data lokal atau privat melalui jaringan data dengan menggunakan sinyal digital. Unit ini sama dengan switch ATM, tetapi kecepatan transfer datanya lebih rendah dibandingkan dengan ATM. Dan yang terakhir ada media transmisi, yaitu kabel yang digunakan pada jaringan komputer yang memiliki berbagai macam jenis.
mulai dari yang penghantarnya pendek hingga jauh, dan dari yang penghantarnya lambat hingga cepat. Berikut ini ada 2 macam jenis kabel yang umum dipakai, yaitu kabel T-net dan kabel Thicknet. 2 kabel ini memiliki keunggulannya masing-masing. Untuk kabel T-net memiliki keunggulan dalam biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan tipe pengkabelan lain. Pemasangan komponennya pun lebih mudah, sedangkan kabel Thicknet memiliki keunggulan dengan jumlah komputer yang dapat dihubungkan dalam jaringan akan lebih banyak, dan jarak komputer pun dapat diperbesar. Tetapi biaya pengadaan pengkabelan ini lebih mahal. Pemasangannya pun relatif lebih sulit dibandingkan dengan kabel T-net. Selanjutnya, keperalatan untuk membangun jaringan WAN. Di sini saya akan menjelaskan beberapa peralatan untuk membangun jaringan WAN. Nah, diantaranya ada antena grid. Fungsi dari antena grid sendiri adalah untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal wireless untuk melakukan koneksi point-to-point atau point-to-multipoint, di mana antena ini juga berfungsi menerima dan mengirim sinyal data dengan sistem gelombang radio 2,4 MHz. Yang kedua, ada access point radio SENAO. Nah, fungsinya sebagai hub atau switch yang berguna untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel. Di access point inilah koneksi data dipancarkan atau dikirim melalui gelombang radio, karena ukuran kekuatan sinyal juga memengaruhi. Jadi, semakin besar kekuatan sinyal, semakin luas juga jangkauannya. Kemudian ada kabel pigtail. Fungsi kabel pigtail sendiri yaitu menghubungkan antena grid dengan access point radio SENAO. Sedangkan kabel UTP berfungsi untuk menghubungkan radio SENAO dengan komputer. Dan yang terakhir ada PC atau personal komputer. Fungsi dari personal komputer sendiri yaitu sebagai server dan klien dalam jaringan komputer. Ada 2 jenis enkapsulasi WAN. Yang pertama, the High Level Data Link Control Protocol, yaitu enkapsulasi default yang digunakan pada antarmuka serial sinkron dari router Cisco. HDLC sendiri merupakan supersemar dari Synchronous Data Link Control Protocol yang awalnya dikembangkan oleh IBM untuk digunakan dalam lingkungan SNA. Dan yang kedua, ada Point-to-Point Protocol, atau biasa disingkat PPP. Point-to-Point Protocol adalah sebuah protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak pada Wide Area Network atau WAN. Protokol ini merupakan standar industri yang berjalan pada lapisan data link dan dikembangkan pada awal tahun 1990-an sebagai respon terhadap masalah-masalah yang terjadi pada protokol serial Line Internet Protocol yang hanya mendukung pengalaman IP status kepada para kliennya. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton. Dan mohon maaf bila ada tutur kata atau pengucapan yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.